Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Trika Dewi dengan NPM 14, Satria Adi 25, Diki Wahyudi 82, dan Sabila 96. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang terminal RoRo. Langsung aja yuk kita mulai penjelasannya. Apa itu terminal RoRo? Terminal RoRo merupakan terminal yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan bongkar muat kapal RoRo. Sebelum kita melanjutkan materi mengenai terminal RoRo, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu kapal RoRo. Kapal RoRo merupakan kapal yang didesain untuk mampu mengangkut kendaraan atau alat berat lainnya secara roll-on maupun roll-off menggunakan mesin kendaraan itu sendiri. Kendaraan-kendaraan ini bisa berada di dalam kapal tanpa menggunakan bantuan alat berat lainnya seperti crane yang biasa dipergunakan untuk mengangkut peti kemas. Bagian dalam dari kapal RoRo dibangun layaknya gedung-gedung parkir yang biasa terdapat di sekeliling kita. Kapal RoRo memiliki ciri khas berkat hadirnya pintu rampa yang biasa terdapat di sisi belakang kapal. Pintu rampa ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara kapal RoRo dengan dermaga. Terdapat beberapa jenis kapal RoRo. Yang pertama yaitu PCC dan PTC atau Pure Car Carrier dan Pure Car and Truck Carrier. Kemudian yang kedua ada Genro, General Cargo and RoRo Ship. Ketiga ada Conro, Container and RoRo Ship. Keempat ada RoPack, RoRo and Passenger Ship. Kemudian yang kelima ada Complete RoRo Ship. Terdapat beberapa jenis kapal RoRo, di antaranya PCC atau Pure Car Carrier dan juga PCTC atau Pure Car and Truck Carrier. Sesuai namanya, PCC dikhususkan untuk mengangkut mobil, sementara PCTC tidak hanya mampu mengangkut mobil namun juga truk dan beragam variasi kendaraan roda 4 lainnya. Dari tampilan fisiknya aja nih teman-teman, PCC dan PCTC itu tergolong sangat-sangat mencolok karena mereka itu memiliki fisik yang sangat besar. Fungsi utama dari PCC dan juga PCTC ialah untuk pengiriman kendaraan baru antar pulau maupun antar benua. Yang selanjutnya ada Genro atau General Cargo and RoRo Ship. Genro merupakan kapal kargo dengan daya angkut normal yang dilengkapi dengan fasilitas RoRo. Ukurannya terbilang kecil dengan daya angkut 2.000 hingga 30.000 dwt. Yang selanjutnya ada Conro Ship atau Container RoRo Ship. Merupakan penggabungan antara kapal pengangkut kontainer dengan kapal RoRo. Untuk interior kapal Conro itu sendiri teman-teman, dirancang sedemikian rupa sehingga keseluruhan beban yang diangkut oleh kapal dapat didistribusikan secara merata dan juga seimbang. Daya angkut maksimal kapal Conro mencapai angka 20.000 hingga 50.000 dwt. Yang selanjutnya ada RoPax atau RoRo Passenger Ship, merupakan istilah yang diberikan kepada kapal RoRo yang tidak hanya mampu mengangkut mobil, namun juga dapat mengangkut penumpang. Kapal ini kerap kali didefinisikan sebagai ferry yang biasa digunakan untuk transportasi penyeberangan antar pulau. Yang terakhir ada Complete RoRo Ship, merupakan jenis kapal yang tidak memiliki hatchway dan seringkali digunakan di laut lepas. Kapal jenis inilah yang biasa digunakan untuk mengangkut alat-alat berat seperti loader, bulldozer, hingga lokomotif kereta api. Kapal ini hanya dapat mengangkut antara 2.000 hingga 40.000 dwt, tidak sebesar Conro Ship. Sekarang kita masuk ke dalam materi terminal RoRo. Yang pertama ada komponen terminal RoRo, meliputi water area, land area, berth apron, dan juga main gate. Water area terdiri atas kolom pelabuhan untuk entrance channel, turning basin, dan harbor basin. Area ini mengakomodasi kapal RoRo untuk keluar masuk pelabuhan, melakukan manuver perubahan arah, maupun berthing dan unberthing.
Kemudian ada land area, meliputi parking lot untuk menuju security check atau PLWSC, security hall, parking lot untuk menunggu board atau keberangkatan atau PLVP, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk produksi maupun tempat tinggal dan lain sebagainya. PLWSC merupakan area tunggu kendaraan untuk pengecekan sebelum keberangkatan. Biasa terletak di antara main gate dan juga security hall. Kemudian ada security hall, merupakan working space untuk pengecekan keamanan kendaraan. Sementara PLVP merupakan area parkir sementara bagi kendaraan yang baru saja tiba di terminal. Terletak di area paling dekat dengan laut dari bagian land area atau dekat berth dan juga apron. Yang selanjutnya ada berth dan apron, merupakan sarana pelayanan boarding dan unboarding baik untuk penumpang maupun kendaraan. Secara umum, penumpang melakukan board dan unboard menggunakan pedestrian path atau boarding ladder, sementara untuk kendaraan menggunakan drawbridge. Yang terakhir, ada main gate area, merupakan area keluar masuk kendaraan dari maupun menuju terminal. Dari komponen-komponen terminal RoRo tersebut, kita bisa mengambil alur kegiatan di terminal RoRo. Yang pertama, melalui main gate, kemudian memasuki PLVB, kemudian memasuki security hall, kemudian memasuki PLWSC, dan melalui drawbridge untuk sampai ke kapal RoRo, ataupun sebaliknya. Kemudian, kita akan membahas mengenai tipe dermaga yang biasa dipergunakan di terminal RoRo. Tipe dermaga yang biasa dipergunakan ialah dermaga apung yang disambung dengan land area atau fasilitas darat terminal, dan tipe jetty atau dermaga yang langsung menjorok ke lautan. Kedua tipe dermaga ini dipilih karena mampu mengakomodasi kedalaman yang diperlukan untuk kapal-kapal besar bersandar. Untuk terminal yang biasa dikunjungi oleh kapal-kapal RoRo dengan kapasitas angkut kecil, biasanya memiliki dermaga tipe apung. Hal ini dikarenakan dermaga apung mampu mengikuti pergerakan muka air laut, sehingga pada saat kapal bersandar, posisi kapal dan dermaga dapat sejajar. Secara umum, konstruksi dermaga apung dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu tipe ponton dan semi-submersible. Skema konstruksi tipe ponton dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Ponton panjang, 2. Beberapa ponton besar yang digabungkan dengan pivot, 3. Serangkaian ponton kecil yang direntangkan dengan bentang geladak tunggal, dan yang keempat, serangkaian ponton kecil yang dirangkai oleh dek kontinu. Sementara terminal yang dipergunakan untuk bersandar kapal RoRo dengan kapasitas angkut besar seperti PCTC, Conroe, Genroe, maupun Completed RoRo Ship memiliki tipe dermaga jetty. Hal ini dikarenakan dermaga jetty mampu mengakomodasi kedalaman atau profil dasar laut yang digunakan untuk kapal besar bersandar dengan memanfaatkan kedalaman yang ada pada laut di area terminal. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.